Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video ini saya mencoba untuk mereview atau membuat catatan tentang gempa yang baru saja terjadi di selatan Jawa. Ada dua gempa terlihat di sini berdasarkan informasi dari USGS. Gempa yang pertama terjadi pada pukul 9 lebih 21 menit. Posisinya di sini. Gempa yang terjadi pada pukul 9. Ini gempa yang terjadi magnitudo 5,3, kemudian berikutnya di sini 4,6. Ini berdasarkan informasi dari USGS. Kita perhatikan gempa 5,3 ini getaran yang dirasakan skala MMI 4. Kedalaman sumber gempanya 80,1 km. Skala menengah. Kemudian gempa yang terjadi berikutnya 4,6. Kedalamannya 31,4 km. Dua-duanya di selatan Jawa. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang kemungkinan besar gempa ini akibat adanya aktivitas subduksi di bagian selatan Jawa. Kita tahu di sini bagian pertemuan lempeng, bagian dari lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk bagian dari Blok Sunda atau bagian dari lempeng Eurasia yang memberikan dampak tekanan sehingga dirilis dalam bentuk gempa bumi. Kalau saya coba masuk atau kita lihat dari informasi BMKG, gempa 5,1 ya, tadi dari USGS menyebutkan 5,0, kalau ini 5,1. Kedalaman sumber gempanya di sini disebutkan 10 km. Saya pikir terlalu awal ini, estimasi 10 km, dan momen magnitudenya 5,1. Vokal mekanisme atau mekanisme fokus dari gempa ini adalah sesar naik, dan ini memang merupakan tipikal dari gempa-gempa yang terjadi di zona subduksi. Ada sebuah analogi dari Earth Observatory of Singapore. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam gempanya di kedalaman 80, mungkin sekitar di sini kedalaman 80. Nah, kelihatan di sini gempa yang terjadi, dan kelihatan masih di zona di dalam, kalau dari sini di dalam kerak samudra. Jadi bukan di bidang kontak, tetapi di dalam kerak samudra. Kalau kita mengambil referensi dari USGS yang menyebutkan kedalaman gempanya 80 km, berarti dia berada di dalam kerak samudra, bukan di bidang kontak gitu ya, di intraslab. Itu berdasarkan informasi dari USGS. Atau di bidang batas kelihatannya, bidang batas antara zona megatrust dengan zona Benioff ya. Dan kemungkinan di situ. Jadi posisi gempanya kalau 80 di sini, dan ini masih di zona batas antara megatrust dengan Benioff. Kalau udah ke dalam, ini udah masuk ke sini, ini udah Benioff. Kalau di sini ini masih di bidang kontak atau di zona megatrust. Dan tentunya gempa ini memberikan getaran yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Jawa Timur, karena posisi gempanya dekat dengan wilayah Jawa Timur. Kalau kita lihat di sini di selatan Malang posisi gempanya. Dan kalau saya coba lihat gempa yang dirasakan, ini dari informasi BMKG, ini yang tadi disebutkan 5,3. Kalau dari informasi terakhir dari BMKG, kedalamannya 33 km, dan dirasakan skala MMI 3-4 di Blitar, kemudian 2-3 di Pasuruan, di Malang, di Nganjuk, Mojokerto, Pacitan, Lumajang, Jember, dan Trenggalek. Nah, kalau kita lihat dari informasi terakhir dari BMKG, kalau kedalaman sumber gempanya 33 km, nah kalau 33 km berarti berada di sini. Ini 33 km lebih kurang di situ, berarti di zona di sini mungkin lebih kurang kan terjadi gempanya. Di dalam kerak benua. Jadi ada yang mendorong, jadi sini bagian sini yang mendorong, kemudian terjadi tekanan di bagian kerak benua, dirilis dalam bentuk energi. Atau satu lagi ada kemungkinan di sini 33 dia berada di zona bidang kontak gitu ya, di bidang kontak antara lempeng Samudra Indo-Australia, ini bagian dari lempeng samudra, dan ini bagian dari lempeng benua. Ada kemungkinan seperti itu dari gempa yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin lebih kurang gempanya ya, dan ya berarti di sini dia kelihatan masih di bidang kontak ya kalau 33 km. Kalau versi BMKG. Kalau versi USGS dia 80, berarti ada di sini ya, di batas antara zona megatrust dan zona Benioff.
Oke, berikut demikian yang bisa saya buat catatan dari gempa yang baru saja terjadi di selatan Jawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.